Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Japiter. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-274, tanggal 30 September tahun 2024, firman Tuhan diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 16 dengan perikop, yaitu petuah atau nasihat dari Raja Salomo. Sebagai ayatnya, yang itu ayat 16 adalah sebagai berikut. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan 14. Ini merupakan lanjutan dari hari sebelumnya, yaitu bantuan untuk sesama orang Kristen. Bacaan malam diambil dari Amsal pasal 17 ayat 17 sampai dengan 20 dengan perikop petuah atau nasihat tentang penipu dan orang baik. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana biasanya kita tetap berpedoman pada bulan September yang sudah ditetapkan 1 bulan penuh, yaitu jadilah pelaku firman. Dalam Yakobus ayat 1 sampai 2 ayat 1 Yakobus pasal 1 ayat 22 ya, itu disebutkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, maka kamu adalah penipu. Jadi jelas berarti ada yang namanya penipu dalam materi, dalam dunia, ada yang menipu dalam spiritual atau rohani. Kalau penipu dalam dunia, tentu yaitu ya mengakalin temannya atau berbohong, berjanji mau memberikan sesuatu padahal tidak jadi, atau memberikan barang-barang mengatakan bahwa asli padahal imitasi. Itu penipu dalam dunia. Artinya tidak sesuai kata dengan perbuatan. Nah, sekarang penipu dalam rohani, dia mendengar firman Tuhan setiap minggu, setiap hari, tetapi tidak menjalankannya. Itu disebut penipu rohani. Penipu dalam diri sendiri, ya. Karena dalam diri kita itu ada Tuhan, sehingga kita menipu spiritualitas kita. Apa konsekuensi? Apa risiko bila orang seperti itu? Kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan sebagai berikut. Ya. Apa gunanya kalian berkata kepadanya, selamat memakai pakaian yang hangat dan selamat makan, ya, kalau kalian tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan untuk hidup. Itu sama dengan iman tanpa perbuatan. Hanya bisa mengatakan
selamat menikmati, selamat makan. Tapi kita tidak berbuat sesuatu, ya. Itu termasuk di dalam penipu rohani. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu petuah dan nasihat dari Raja Salomo. Apa dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal pasal 15 ayat 16? Lebih baik sedikit harta takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan dan kekhawatiran. Ya. Jadi banyak harta tapi dia khawatir. Sedikit harta tapi dia takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tetapi banyak harta dengan kecemasan, tidak merasa takut sama Tuhan, hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Itulah Raja Salomo mengatakan lebih baik sedikit harta takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi merasa cemas. Nah, apa maksud perikop ini? Apa maksudnya? Salomo menggambarkan bahwa lebih baik memiliki sedikit harta tetapi merasa aman dalam iman kepada Tuhan. Jadi ada kenyamanan iman kepada Tuhan. Itu kata Salomo lebih baik. Sedikit harta tapi aman dalam keimanan kita dengan Tuhan. Daripada memiliki banyak harta tetapi selalu dalam kecemasan dan ketidakpuasan. Tidak pernah merasa puas. Sudah banyak hartanya, mau lebih lagi. Sudah ada ini mau lebih lagi. Bangun gudang, bangun lagi gudang, bangun lagi. Tetap tidak pernah puas. Bahkan kadang-kadang yang punya harta itu hidupnya selalu cemas dan khawatir. Karena di mana hartamu, disitulah jiwamu. Jelas itu, Tuhan. Maka lebih baik kita menanam harta yang tidak bisa ya dimakan rayap ya dan tidak bisa digigit oleh rayap ya dan dimakan oleh tasik. Artinya murni. Itulah dengan penyimpanan harta kepada Tuhan. Persembahan kita setiap kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan persembahan itu dari sejak kita kecil sekolah minggu terkumpul begitu banyak. Itu tidak pernah kita ambil, kita pinjam. Saya sudah diberikan pinjam, enggak. Apa yang sudah kita serahkan itu adalah harta yang kita miliki yang sebenarnya. Kalau ada di bank miliaran rupiah segala macam, itu bukan milik kita. Yang milik kita, yang kita tanam dalam persembahan setiap hari. Maka dikatakan selalu lebih baik sedikit harta takut akan Tuhan daripada banyak harta tetapi cemas. Kenapa? Karena tidak di dalam Tuhan. Selalu merasa tidak puas. Nah, kemudian kekayaan dapat membawa masalah dan ya kerumitan yang diinginkan. Nah, sedangkan rasa takut akan Tuhan memberikan pengharapan, kedamaian, dan kepuasan dalam hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Saya sudah membuat buku manajemen jati diri. Dan saya katakan di dalam sekapur sirih, kekayaan dan kemiskinan ya, tidak dilihat dari banyaknya harta. Tetapi kekayaan dan kemiskinan dilihat dari banyaknya pergaulan
hubungan baik dengan orang. Ya. Dan sasaran kita adalah mencapai tujuan hidup yang bahagia, meresapi kebahagiaan, ada kenikmatan dalam hidup dunia maupun tujuan the next of Jerusalem. Dan tugas kita meyakinkan diri sendiri dulu. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita memiliki Tuhan. Itu dulu. Kemudian kita harus memberikan keyakinan kepada semua orang. Orang yakin dengan kita, ya, yakin, percaya kepada kita. Bukan mesti tidak percaya, tapi percaya. Tentu dengan keyakinan dari orang-orang. Kemudian kita juga harus bisa meyakinkan Tuhan bahwa keberadaan kita adalah seperti ini. Nah, maka kuncinya ada keyakinan adalah kunci dari segala-galanya. Keyakinan kitalah yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang membahayakan kita. Keyakinan, iman, ya, tanpa perbuatan tadi mati. Kemudian sola fide, kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman percaya. Ya. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus mengatakan, akulah roti dan hidup. Setia, ya, dan yakin kepada saya tidak pernah kelaparan. Nah, kemudian percaya kepada saya, kata Yesus, tidak pernah kehausan. Kenapa digambarkan haus dan lapar terhadap jaminan dari Yesus sebagai hidup? Karena itulah yang membuat kita hidup dalam fisik. Dalam fisik kita, jasmani kita. Kalau kita tidak makan dan minum, tidak bisa hidup. Nah, sekarang kehidupan itu untuk selamanya diberikan oleh Yesus. Akulah roti dan hidup. Percaya dan yakin kepada saya. Tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Itulah cita-cita kita di the news of Jerusalem. Jadi tempat kita bukan dunia ini. Tempat kita ada, disediakan oleh Tuhan. Nah, makanya dikatakan lebih baik harta sedikit tapi takut akan Tuhan. Dan Amsal 1 itu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Tapi bagi orang bodoh, ya, dia tidak menghargai hikmat dan didikan. Tapi orang bijak tahu datangnya bahaya dan dia bisa bersembunyi karena tahu bahaya, maka dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah makna daripada materi pasal 15 ayat 16 itu, bahwa kekayaan dapat membawa masalah dan kerumitan yang diinginkan, ya. Sedangkan rasa takut akan Tuhan memberikan pengharapan kedamaian dan kepuasan dalam hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagia itu ukurannya adalah takut akan Tuhan. Damai itu ukurannya takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak pernah merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Selalu tidak puas, berapapun harta. Nah, hal ini sejalan dengan banyak ajaran di dalam Alkitab yang menginginkan kita untuk tidak terlalu terikat pada harta duniawi. Inilah kesimpulan. Kita tidak terikat pada harta duniawi. Karena setiap harta yang kita miliki, ya, sebenarnya adalah titipan dari Tuhan. Jadi kalau kita punya uang miliaran, rumah, mobil, segala macam, itu adalah titipan. Tapi itu tidak berguna apabila tidak kita manfaatkan
iman yang berbuat. Berbuat yang bagaimana? Persembahkan persembahan. Siapa yang tokoh yang benar-benar diselamatkan karena pikiran dia? Kita lihat, ya, Sakeus. Apa yang terjadi pada Sakeus? Waktu dia mau melihat Yesus, ya, dia boleh dikatakan pendek, tidak bisa melihat Yesus. Semua orang tinggi besar, dia pendek. Akhirnya dia pergi ke pohon, memanjat pohon supaya bisa melihat Yesus. Datang Yesus, Sakeus, saya tahu siapa kau. Dia pemungut cukai, ya, yang dibenci oleh orang lain. Saya akan mampir ke rumahmu, kata Yesus. Sakeus turun, berlari dia menunggu di rumah. Dia tidak menemui Yesus, tapi berlari ke rumahnya, karena Yesus mengatakan, saya akan mampir ke rumahmu. Ditunggu di depan pintu rumah, Yesus datang. Apa yang disampaikan oleh Sakeus? Tuhan, separuh harta saya berikan kepada orang miskin. Kemudian dikatakan, kalau ada orang yang saya tipu dalam memungut cukai, saya akan bayar 4 kali lipat. Inilah pikiran yang benar-benar merasakan bahwa takut akan Tuhan benar-benar dengan harta yang ada padanya. Maka Yesus mengatakan, Sakeus, hari ini kamu dan keluargamu diselamatkan, masuk surga. Padahal itu baru pikiran. Jadi pikiran kita pun itu dihargai oleh Tuhan. Belum melaksanakan, itu sudah dihargai. Kenapa? Ada niat baik pada kita. Daripada kita merencanakan hal-hal yang tidak baik, yang dibenci oleh Allah. Dalam Amsal 16 ayat, ya, ayat 17 sampai 19, ya. Nah, kita lihat itu. Amsal 6 sampai 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19, ya. Hal-hal yang dibenci oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian dalam Pengkhotbah, ya, pasal 5 ayat 10 dikatakan, Salomo mengatakan, siapa, ya, yang menintaskan uang tidak akan puas. Siapa akan mencintai uang, ya, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Apa maksud perikop ini? Ini menekankan bahwa, ya, pencarian harta yang berlebihan hanya akan membawa ketidakpuasan, penuh kecemasan, karena mengejar harta dapat mengakibatkan stres. Mengejar harta bisa stres, ya. Kalau dapat masih baik, kalau tidak dapat berpikir 10 kali lipat, apalagi sudah dijanjikan hal-hal yang sudah direncanakan, bisa menghadapi stres. Nah, dan mengabaikan aspek-aspek spiritual dalam hidup kita. Nah, jadi ini sesuai dengan Amsal 15 ayat 16 tadi, ya, bahwa lebih baik sedikit harta tidak dan takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi cemas. Nah, kemudian kita lihat salah satu hikmah dari Salomo adalah mengingatkan kita
untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu, ya. Dan kebenaran firman-Nya yang kita perlukan akan ditambahkan kemudian. Cari hikmat. Waktu Salomo, ya, diminta kepada dia, apa yang kamu minta kepada aku, kata Tuhan. Salomo berdoa. Dia minta apa? Apakah harta? Apakah kekayaan? Tidak. Dia minta hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel begitu banyak dan begitu banyak liku-likunya, mulai pembebasan dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Pengalaman itu, maka dia meminta hikmat kebijaksanaan. Tuhan mengatakan, saya berikan hikmat kebijaksanaan, tapi juga saya berikan harta dan kemurahan bagimu. Jadi jelas, dia tidak minta harta. Maka Salomo mengatakan, ya, bahwa hikmat dari Salomo adalah mengingatkan kita untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya, ya. Yang kita perlukan akan ditambahkan. Sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jelas. Nah, kemudian sejalan dengan prakhotbah kemarin, ya, pesan Yesus dalam Markus 9 ayat 42 sampai 50 dikatakan, ya, korbankan segala milikmu bila itu jadi penghalang kamu masuk surga. Apapun yang kau miliki, korbankan kalau itu menghalang kau masuk surga. Termasuk apa? Mata. Kalau matamu menghalang masuk surga, congkel. Kalau tanganmu penghalang kamu surga, itu potong. Lebih baik tidak punya tangan, katanya, masuk surga, daripada bertangan tapi tidak masuk surga. Kalau kaki salah, potong kakimu. Lebih baik tidak punya kaki masuk surga, daripada kita punya kaki tapi tidak masuk surga. Nah, inilah, korbankan apapun milikmu untuk mencapai kerajaan surga. Nah, hendaklah kita selalu mempunyai garam dalam hidup kita yang tidak hambar. Apa itu garam? Garam itu adalah membuat rasa yang enak dan selalu berdamai, ya, yang sering antara yang seorang dengan yang lainnya. Jangan sampai seperti orang kaya yang bodoh. Jadi kita lihat ada orang kaya yang bodoh, ya. Itu dikatakan dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Seorang pengusaha kaya yang bodoh, ya. Kemudian dikatakan kekayaan bukanlah tujuan akhir. Nah, tapi kenapa dikatakan orang kaya bodoh? Nah, orang kaya bodoh itu menggambarkan kecenderungan manusia untuk mengejar harta, ya, duniawi, tanpa memperhatikan hal-hal yang lebih penting secara moral dan spiritual dan rohani. Nah, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan, ya, apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Nah, kita lihat dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, seorang pengusaha kaya. Nah, apa dikatakan di situ? Seorang pengusaha kaya itu, dia memiliki hasil produksi gandum yang berlimpah
berlipat ganda, yang banyak sekali. Gudangnya tidak muat. Wah, saya harus membangun gudang baru, katanya. Dibangunlah gudang baru dengan perencanaan matang dan siap menyimpan gandumnya sepenuhnya. Dan dia berkata, apalagi saya tinggal makan tidur, enak tidur, dan sudah punya cadangan, harta sudah cukup, tidak perlu lagi, ya. Dan semuanya sudah terpenuhi. Inilah orang kaya yang bodoh. Kata Tuhan. Kita lihat dalam ayat 20, ya, dalam Lukas pasal 12 ayat 20 dikatakan, hai orang bodoh, malam ini jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan itu untuk siapa itu nanti? Coba, harta sebegitu besar, gedung dan semua cukup, dalam 7 turunan pun cukup artinya. Malam ini nyawamu diambil, siapa yang memiliki? Mati. Inilah. Jadi orang kaya yang bodoh, jadilah orang kaya yang bijak. Maka bikinlah hartamu itu untuk takut kepada Tuhan dan bukan menimbulkan kecemasan pada diri kita sendiri. Itulah perikop yang disampaikan oleh Raja Salomo. Lebih baik punya harta sedikit takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi kita cemas dan khawatir dan selalu stres memikirkannya. Kemudian kita masuk dalam perikop kedua, yaitu bacaan pagi, diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan 14. Bantuan sesama orang Kristen. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin dikatakan memberikan bantuan, bukan paksaan, tetapi dengan tulus. Dan itu demi kemuliaan Tuhan. Karena dengan membantu orang, dia akan baik beribadah dan dia mendoakan siapa yang membantu. Nah, kemudian penulis, ya, Paulus menegaskan betapa pentingnya sikap dermawan dan berbagi dalam kehidupan orang percaya pada Yesus. Jadi orang percaya pada Yesus itu perlu saling berbagi dan sebagai dermawan, karena harta itu adalah titipan dari Tuhan, bukan milik kita. Itu hanya titipan. Kita hanya bisa menalurkan, maka jadilah saluran berkat. Nah, serta implikasi bagi hubungan antar sesama. Jadi implikasinya adalah membangun hubungan antar sesama. Nah, melalui ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang akan memberikan, benih kepada penabur, ya, juga akan melimpahkan berkat dalam bentuk hasil bagi mereka yang murah hati. Kemarin kita mengatakan, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Sekarang dikatakan, dari siapa benih itu? Tuhan. Yang kita taburkan itu dari Tuhan. Dan hasilnya pun Tuhan akan memberikan terbaik. Memberikan berlimpah-limpah hasil yang kita tabur. Dan benih itu dari Tuhan dilihat di dalam Korintus pasal 9 ayat 10, ya. Dan ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan akan menyediakan dan melipat gandakan benih yang kamu taburkan, serta menumbuhkan buah dan kebaikan. Jadi Tuhan menumbuhkan buah dan juga kebaikan bagi kita akan disempurnakan oleh Tuhan dengan kita menabur tadi, ya. Nah, kemudian Allah berperan aktif dalam memberi berkat kepada orang-orang yang murah hati. Jadi orang-orang yang murah hati itu akan diberkati berlimpah-limpah. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita tidak punya harta, tapi kita mau memberi secara tulus dan ikhlas,
Contoh seperti seorang yang miskin, waktu Yesus mengatakan, ibu itu memberikan hanya 1 rimis, yang lain memberikan juta-jutaan, tapi yang besar lebih besar dari 1 rimis. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Dia memberi apa yang dimilikinya, hanya itu. Tapi orang kaya itu memberi kelebihan daripada hartanya, sisa-sisanya yang diberikan. Itulah makanya Yesus mengatakan lebih besar dan lebih berharga yang diberikan oleh seorang yang janda tersebut daripada orang kaya itu. Itu pesan daripada Yesus. Kemudian Allah berperan aktif dalam memberikan berkat kepada orang-orang yang murah hati. Allah berjanji untuk melipat gandakan berkat-berkat tersebut. Makanya ada tertulis dalam Timotius bahwa bagi orang penatua akan diberikan berlipat-lipat kali berkat dia menjalankan firman Tuhan sebagai imam kepada para pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Itu akan dilimpahkan berlipat-lipat ganda berkat apabila Anda menjalankan tugas imam dengan baik dan tidak mengecewakan masyarakat. Seperti contoh ada beberapa hamba Tuhan, ya, bukan melakukan tugas yang utama, tapi melakukan malah hal-hal yang mempengaruhi. Misalnya tugas utama dia sudah jelas diberikan tugas menguburkan orang mayat, tapi kenapa dia terpengaruh dengan hal-hal yang lain? Harusnya dia care. Yang lain itu, sepanjang itu tidak menimbulkan dosa, walaupun itu ada aturan, jalankan dulu tugas. Kalau seandainya itu membuat dosa, ya, ada aturan bahwa kalau itu dilakukan dosa, baru. Tapi kalau itu tidak dosa, ya, mari kita jalankan. Jalankan tugas utamamu, ya. Jangan seperti contoh yang viral di akhir-akhir ini, ya. Seorang pendeta tidak mau menguburkan orang yang meninggal hanya karena barang. Dia terganggu oleh situasi dan kondisi. Bukan punya integritas, bukan jati diri yang benar. Jati diri, kuburkan yang meninggal ini. Soal barang itu kan bukan masalahmu. Kalau memang mereka berdosa, itu urusan dengan Tuhan. Tapi tugasmu jalankan. Jangan karena kita hendak membela sesuatu, hanya membela aturan, tapi tidak menjalankan tugas dengan baik. Ini pesan kepada semua imam. Dahulukanlah tugas utama. Nah, kemudian dalam ayat 12 dikatakan bahwa sebab ya perbuatan baik yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk mencukupi kekurangan umat Allah saja yang kita bantu, bukan hanya untuk mencukupi dia saja bantuan itu yang kita berikan, tetapi juga akan menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah. Begitu kita berikan dia kenyamanan, dia langsung berdoa, puji Tuhan. Berapa orang kita berikan bantuan itu, semua mengatakan puji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dilihat dari manfaat bantuan itu kepada orangnya, tidak, tapi apa dampak daripada bantuan itu. Mereka memuliakan dan memuji Tuhan. Tuhan itu mendengar. Sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran dan berguna. Dalam ayat 13 dikatakan, dan dari kebajikan itu banyak orang Kristen di Judea akan memuji Allah karena mereka melihat kesetiaanmu terhadap kabar baik tentang Kristus yang kalian ikuti itu. Jadi orang yang menerima bantuan itu mengatakan mereka ini benar-benar menjalankan pesan daripada Yesus. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya. Dan mereka semua memuji Allah karena kalian sangat murah hati untuk membagi-bagikan kepada mereka. Jadi mereka dengan bagian tersebut memuji Allah. Maka
Mereka akan mendoakan kalian, dan Allah akan sangat senang dengan hal itu, saling membantu dan saling mendoakan. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita sehati sepikir, saling membantu dan saling mendoakan. Termasuk mungkin akan membuat suatu tempat peribadatan yang bersama di kota Cilegon. Itu perlu sehati sepikir dari semua umat Kristen yang ada di kota Cilegon. Nah, kemudian kita melihat bacaan malam yang diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17 sampai 20. Ini juga tetap petuah. Ini tentang penipu dan orang baik. Nah, apa makna perikop? Ya, pasal 17 ayat 17 sampai dengan 20. Nah, jadi gini. Perikop ini mengajarkan nilai pentingnya ya persahabatan dan karakter seseorang, serta peringatan terhadap perilaku penipuan. Jadi di sini dipentingkan adalah pentingnya persahabatan ya dan karakter seseorang, serta peringatan kepada orang-orang yang penipu. Nah, dalam ayat tersebut ya tampak betapa seorang teman, kalau ada seorang teman yang baik, itu selalu menunjukkan kasih bahkan di saat-saat sulit. Jadi rela berkorban demi kawan, punya solidaritas yang tinggi ya. Teman yang baik, dia rela berkorban di saat kita mengalami kesulitan. Inilah yang disarankan oleh Raja Salomo. Jangan seperti penipu. Nah, sedangkan penipu ya akan menjadikan dirinya sebagai sumber masalah. Kenapa jadi sumber masalah? Karena dia mencelakai orang lain, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati. Namanya juga menipu ya. Nah, inilah yang dikatakan orang baik akan selalu membantu kita dalam kesulitan, tapi seorang penipu akan menciptakan masalah bagi orang lain. Nah, pasal 17 ayat 17 dikatakan ya, menekankan bahwa seseorang sahabat yang sejati akan selalu mencintai kita walaupun dalam keadaan kondisi sulit sekalipun ya. Ini menunjukkan nilai ketaatan ya di dalam hubungan. Jadi di dalam sesulit apapun, dengan teman yang baik itu akan tetap menjaga kondisi. Dalam kondisi sulit, hubungan baik tetap dipercaya. Bukan kalau kita punya, orang sayang. Kalau tidak punya, kita dibuang. Itu kata-kata orang itu ya. Ada uang, ya, ada kawan. Tidak ada uang, kawan hilang. Tapi di sini tidak. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita bahagia, bahwa setiap masalah yang kita hadapi, kawan tetap kawan. Tidak pernah menjadi kawan, menjadi lawan. Inilah yang disarankan oleh Raja Salomo. Nah, kemudian dalam konteks ini, Salomo memperingatkan agar berhati-hati dengan orang-orang yang berperilaku menipu atau tidak jujur, yang bisa mendatangkan kerugian dan kesedihan di dalam hidup kita.
hati-hati terhadap penipu. Nah, maka dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah Amsal, ya, pasal yang ke-22 ayat 3. Ya, orang bijak tahu datangnya bahaya, orang bodoh tutup mata dan mati. Jadilah kita orang bijak. Orang bijak tersebut setiap langkah, setiap bekerja, setiap berjalan selalu diikuti dengan doa. Karena dia tidak menjamin kalau 1 jam lagi dia hidup. Saya tidak menjamin kalau saya masih hidup 1 jam lagi. Maka wajib hukumnya saya berdoa kepada Tuhan agar tetap Tuhan bersama kita dalam situasi apapun. Nah, kemudian kebaikan hati dan kejujuran memiliki kekuatan, ya. Contoh membangun hubungan yang saling mendukung. Jadi itu adalah mempunyai kekuatan. Dan kalau kita lihat dalam pasal 17 ayat 20, ya, juga menyoroti bahwa hati yang kelalaian akan penuh kebohongan, ya, dan membawa kepada kerugian. Sedangkan hati yang baik akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian. Inilah tadi beda penipu dan orang baik. Jadi yang lalai akan penuh kebohongan. Tapi orang yang baik akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang bisa kita dapat dari nasihat-nasihat Amsal atau Salomo, ya, dan juga pesan daripada Paulus yang selalu sehati sepikir membangun dan memberikan bantuan. Karena apabila kita berikan bantuan, mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya dipentingkan bantuan, tetapi juga dampak positifnya adalah mereka memuji dan memuliakan Tuhan dengan bantuan tersebut. Nah, kemudian saat ini terakhir tadi katakan, berhati-hati terhadap penipu dan bersahabat dengan orang yang baik. Dikatakan orang yang lalai, ya, akan penuh kebohongan, ya. Kemudian orang yang baik hati akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian. Semoga damai sejahtera Allah selalu menyertai kita setiap saat. Amin. Tuhan memberkati.